Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Faridatul Wahyudi dengan NIM 24030530060. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja praktikum kapasitor dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, langkah pertama yang digunakan yaitu kita perlu menyiapkan perangkat, yaitu boleh laptop ataupun komputer dan juga handphone. Kemudian langkah berikutnya itu kita perlu membuka browser, kemudian kita mencari aplikasi Pet Simulation. Ini kita klik yang paling atas. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mencari apa topik yang akan dipelajari. Nah, di sini kita akan mempelajari topik mengenai kapasitor. Di sini ada pilihannya, itu ada fisika, matematika, kimia, biologi, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan materi fisika, yaitu dengan topik lab kapasitor basic. Nah, di sini kita bisa langsung cari aja lab kapasitor yang basic. Nah, nanti kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita langsung bisa klik aja. Nah, di sini ada dua pilihan dengan topik kapasitor lab yang basic atau dasar-dasar. Nah, di sini kita akan melakukan langkah kerja yang pertama yaitu kapasitansi. Kita langsung bisa klik aja, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di ujung kiri ini ada baterai. Nanti bisa divariasikan dari min 1,5 volt sampai 1,5 volt. Nanti bisa divariasikan. Kemudian kemudian di sini ada kapasitor yang jaraknya itu bisa divariasikan, minimal itu 2 mm dan paling tinggi itu 10 mm. Kemudian di sini juga ada luas keping flat area ini juga bisa divariasikan, di mana paling kecil itu 100 mm dan paling besar yaitu 400 mm. Kemudian di ujung kanan ini ada voltmeter, yang dimana ini nanti untuk menghubungkan ini voltmeternya masih nol dikarenakan di baterai ini belum divariasikan. Jadi nanti kalau semisal ini mau divariasikan 1,5, nanti yang di voltmeter ini menyesuaikan dengan baterainya. Kita nolkan dulu. Kemudian ini di sebelah atas kita klik dulu semuanya. Di sebelah kanan atas juga kita klik. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan lab kapasitor ini. Coba kita untuk memvariasikan baterainya. Semisal kita ambil 800 volt. Nah, ini kita variasikan 5,8, dan juga flat areanya kita variasikan menggunakan 220 mm. Nah, di sini
kapasitansinya itu 0,34, toplet charge-nya 0,27. Baik, setelah kita variasikan tadi menggunakan voltmeter 0,800 ya, kemudian ini flat areanya dengan jarak 220 mm dan separationnya 5,8 mm. Nah, kemudian di sini itu ada garis-garis medan listrik. Kemudian di sini juga langsung terdapat hasilnya, yaitu tadi kapasitas 0,34, kemudian mendapatkan hasil top flat charge itu 0,27, kemudian energinya itu 0,11. Kemudian kita mencoba variasikan lagi, misal kita variasikan 200 voltmeter ya. Kemudian plat A-nya coba kita variasikan lebih kecil, mungkin 130. Kemudian ini jarak aspirationnya kita variasikan juga mungkin bisa lebih kecil, 3 mm, seperti itu ya. Nah, di sini garis-garis medan listriknya itu juga semakin kecil. Jadi untuk baterai ataupun plat area, apapun itu yang kita gunakan semakin kecil, nanti garis-garis medan listriknya ini juga akan semakin pendek atau semakin kecil. Begitu pula dengan hasilnya ini ya. Tadi kan kapasitasnya mungkin lebih besar, hasilnya juga mengikuti lebih besar. Nah, ini juga energinya sama seperti ya. Baik, kemudian kita akan menggunakan yang kedua yaitu menggunakan lampu. Nah, jadi tampilannya seperti ini, mungkin kurang lebih sama, cuman berbeda karena yang ini ada lampunya gitu ya. Nah, di sini juga ada baterai sama sesuai kayak yang tadi, ada flat area, jaraknya bisa divariasikan. Oke, di sini ada voltmeter, bisa kita tambahkan. Nah, jangan lupa juga ini diklik dulu semuanya sebelum kita memulai mencoba. Kemudian kita rangkai voltmeternya. Oke, kemudian kita variasikan baterainya. Mungkin bisa yang tinggi ya voltmeternya, 1250. Nah, garis-garis medan listriknya ketika tadi saya atau mungkin kalian mencoba yang kapasitansi, yang praktikum sebelumnya ini, itu tadi kan kita juga udah mencoba dengan mungkin baterai yang kecil, ininya kan semakin kecil. Nah, ini kita coba yang besar, 1250 volt. Itu garis-garis medan listriknya juga semakin besar gitu ya. Mungkin kita bisa variasikan flat areanya. Ini juga nanti kalau kita semakin kasih jaraknya semakin besar, ini nanti juga mungkin semakin lebar, kemudian juga banyak ya besar. Mungkin ini juga, nah, kalau ini jaraknya kayak lebih, ini ya, ini lebih, nah, ini kayak lebih rengket gitu ya. Kalau ini jaraknya lebih jauh, kayak ya lebar. Oke, mungkin kita variasikan 6, 5,8 mm. Kemudian plat areanya kita 400 lah ya, cukup. Kemudian coba kita klik ke sini, apakah nanti lampunya bisa nyala atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya. Lampunya bisa menyala, tapi lampunya menyala awalnya terang. Tapi kenapa kemudian bisa langsung redup. Jadi kayak nggak menyala.
Seperti ini ya. Nah, ini nanti juga energinya bakal berkurang gitu ya. Dari yang tadi lampunya terang terang sekali, kemudian menjadi redup. Ini nanti energinya juga bisa berkurang. Ini kapasitornya masih 1250, tidak berubah. Kemudian ketika kita pindah ruas ke sini untuk menyalakan lampu, nah ini kan lampunya menyala ya. Nah, kemudian juga semakin redup. Nah, kapasitornya ini kemudian juga em, mengalami penurunan. Jadi kan yang awalnya 1250 kemudian habis karena untuk menyalakan lampu. Mungkin kita bisa variasikan lagi 800 coba ya. Kemudian ini kita variasikan dua. Terus ini kemudian jaraknya kita variasikan 250. Nah, ini mungkin langkahnya sama ya. Ketika arus ini ada, itu kapasitornya akan sama, 0,800 volt. Kemudian ketika kita pindah ruas untuk menyalakan lampu, nah, lampu menyala, kemudian kapasitornya ini berkurang karena energinya habis untuk menyalakan lampu tersebut. Tadi yang awalnya 800, kemudian akan turun karena lampu sudah mulai redup. Adapun garis-garis medan listriknya juga lama-kelamaan akan menghilang ya. Jadi seperti semula. Jadi yang tadi kita sebelum nyalakan ada mungkin ini garis-garis medan listriknya. Kemudian ketika kita pindah ruas untuk menyalakan lampu, nah kapasitornya menurun. Kemudian juga garis-garisnya itu semakin lampu redup semakin hilang ya. Energinya habis karena sudah untuk menghidupkan lampu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan langkah kerja mengenai lab kapasitor basic menggunakan aplikasi Pet Simulation. Mungkin dari saya masih banyak kurang dan salahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.